Halo, annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini, saya akan berbagi bagaimana tips agar bisa berangkat kerja ke Korea. Mungkin banyak sekali ya dari teman-teman semua yang belum tahu bagaimana cara kerja ke Korea. Mungkin masih bingung gimana ya pergi ke Korea, berapa biayanya, langkah pertama apa yang harus disiapkan. Ya, untuk yang pertama langsung saja ya. Yang pertama, kita harus ada niat. Penting sekali, ada niat. Karena apa? Sesuatu yang tidak didasari dengan niat, kita tidak sungguh-sungguh dalam menjalani sesuatu yang akan kita tempuh. Jadi yang paling diutamakan adalah niat. Untuk yang selanjutnya, yang kedua, kita belajar atau kursus bahasa Korea. Mungkin sekarang udah banyak sekali LPK atau tempat kursus di sekitar Anda. Maka dari itu, pilihlah LPK mungkin yang benar-benar atau tidak suka istilahnya gimana ya. Mungkin carilah LPK yang cara belajarnya bagus, pembimbingnya bagus, berkualitas. Ya, seperti itu. Untuk yang selanjutnya, bagaimana setelah masuk kursus belajar bahasa Korea? Apakah kita langsung setelah kursus nanti interview majikan kita yang ada di Korea, langsung interview ke kita? Tidak seperti Jepang, teman-teman semua. Temanku semua tidak seperti di Jepang, di Malaysia, di Hong Kong, tidak seperti itu. Di Korea kita harus melalui tes yang dinamakan EPS Topik, atau kalau dulu namanya PBT, Pen Basic Test. Tapi sekarang sudah dirubah menjadi CBT yang dilaksanakan di berbagai provinsi ada ya. Seperti di Jawa Tengah, ada di Semarang. Terus yang di Jakarta juga ada di BNP 2. Sekarang berubah nama jadi BP 2 PMI, BP 2 PMI Jakarta juga ada. Kalau dulu namanya BNP 2 TKI, sekarang berubah nama menjadi BPMI. Nggak tahu ya kenapa dirubah namanya. Kalau
dulu namanya TKI, sekarang diganti menjadi Buruh Migran Indonesia atau disingkat BMI. Ya mungkin untuk mengikuti tes kita ada tahap-tahapnya, bisa dibuka melalui web BPMI. Di situ ada pengumuman apa itu Korea, Jepang juga ada di situ. Kalian klik aja yang ada tulisannya Korea gitu. Nanti di situ ada pengumuman, langsung klik pengumuman. Di dalam pengumuman itu nanti ada gimana tanggal berapa pendaftaran calon tes ke Korea. Ada semua di situ. Nanti bisa dibuka. Kalau kurang jelas bisa tulis komen Anda di kolom komentar bawah ya. Nanti akan saya jawab insya Allah. Untuk yang selanjutnya, setelah kita ikut tes yang namanya EPS topik CBT, kalau lulus ada tahap selanjutnya. Enggak setelah lulus, oh saya udah lulus, saya bisa berangkat. Enggak, ada tahap selanjutnya. Kalau dulu cuma ikut tes tertulis aja udah lulus. Tapi sekarang ada tahapan tes lagi yang namanya skill test. Skill test, apa itu skill test? Skill test ialah tes keterampilan. Tes keterampilan, iya. Bisa juga dibilang tes fisik juga bisa. Ya, karena di dalam tes skill test itu ada berbagai sebagai istilahnya soal ya. Di situ kita dituntut untuk memperkenalkan diri, nama siapa, hobinya apa, umurnya berapa, dari daerah mana, punya keluarga berapa, kayak gitulah, riwayat lah. Pakai bahasa Korea, bukan pakai bahasa Indonesia. Ya, tentunya yang menilai pun orang Korea. Terus di skill test itu selain itu juga ada macam-macam ya, seperti kita memasukkan ring kayak gitu, memasukkan pen ke dalam lubang-lubang, itu pun juga semakin cepat semakin bagus. Hasilnya juga bagus kayak gitu. Kalau dulu itu waktu saya berangkat ke sini, saya tes tahun 2000 berapa ya dulu? Saya 2015 belum ada yang namanya CBT, itu belum ada. Terus skill test pun belum diwajibkan. Tapi setelah tahun 2000, setelah saya itu 2016 nggak ada, 2017 udah diwajibkan. Harus ikut skill test. Saya dulu nggak ikut skill test. Sudah ya, setelah itu lanjut lagi ke topik kita. Setelah kita lulus skill test, tahapan selanjutnya apa? Masih banyak lagi. Tahap selanjutnya setelah kita lulus tes, mendapatkan nilai kelulusan, barulah kita ikut tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu pengambilan sertifikat. Atau yang itulah seperti nilai itu, nilai kelulusan. Terus seperti ijazah lah, seperti ijazah kayak gitu.
ijazah, terus itu adalah salah satu syarat untuk sending data atau melamar kerja ke Korea. Itu pun juga tidak mudah kita mendapatkannya, banyak banget saingan kita. Sekitar itu waktu dulu saya itu yang mendaftar 30-an ribu, 30-an ribu, 31.000 begitulah. Itu yang diterima sekitar waktu saya itu sekitar 6.000-an. Nah, jadi kita harus selain berdoa juga kita harus banyak belajar supaya kita bisa memenangkan, istilahnya bisa mendapat itu ya, ijazah itu, kelulusan untuk sending. Dan yang selanjutnya setelah kita mendapatkan itu ijazah, mengambil ijazah yang namanya itu yang untuk sending ke Korea, ijazah tes. Setelah itu ada tahapan lagi selanjutnya. Tahapan selanjutnya yaitu membuat paspor. Setelah membuat paspor, biasanya membuat paspor di mana, bagaimana, apa mungkin persyaratannya, butuh uang berapa itu mungkin banyak banget yang ditanyakan oleh teman-teman semua yang ingin kerja ke Korea. Mungkin bersambung dulu ya. Next episode akan saya lanjutkan lagi. Terima kasih. Sebelumnya, apabila ada video saya ini yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.